Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Syafiritonga dengan NIM akhir 068 di sini akan mempresentasikan mengenai budidaya tanaman perkebunan, yaitu tanaman tembakau atau Nicotiana tabacco. Nah, klasifikasi tanaman tembakau. Tanaman tembakau divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, dengan kelas Dicotyledonnae, subkelas Sympetalae, ordo Solanales, famili Solanaceae, dengan genus Nicotiana dan spesies Nicotiana tabacum. Nah, morfologi tanaman tembakau. Yang pertama ada akar. Nah, tanaman tembakau memiliki akar yang tunggang, dan jika tanaman tumbuh bebas pada tanah yang subur sepanjang 0,75 cm, terdapat akar serabut dan bulu-bulu akar yang tumbuh menyebar ke samping. Akar tembakau sendiri kurang tahan terhadap air yang berlebihan, karena dapat mengganggu pertumbuhannya, bahkan tanaman dapat mati. Batang tanaman tembakau memiliki bentuk yang agak bulat tetapi kuat, makin ke ujung makin kecil. Tinggi tanamannya bervariasi tergantung varietasnya, sekitar 1-2 meter pada umumnya. Ruas-ruas batang mengalami penebalan yang ditumbuhi daun, juga ditumbuhi tunas di ketiak daun. Batang tidak bercabang, berdiameter sekitar 5 cm. Nah, kulit batang berbulu halus, bila dipegang terasa lembut dan lekat karena adanya sekresi pada bulu-bulu tersebut. Apabila cuaca makin kering, sekresi yang dikeluarkan makin banyak dan sekresi mudah larut dalam air. Kemudian daun tembakau merupakan bagian terpenting dari tembakau itu sendiri. Berbentuk lonjong atau bulat, tergantung pada varietasnya. Nah, daun yang lonjong ujungnya bulat, runcing. Daun yang bulat ujungnya tumpul. Memiliki tulang menyirip dan bagian tepi agak bergelombang dan licin. Ketebalan daun tergantung dari varietasnya. Tumbuh berselang-seling mengelilingi batang tanaman. Jumlah daun satu tanaman sekitar 28-32 helai. Permukaan atas dan bawah daun terdapat stomata dan trichomata. Bunga merupakan bunga dari tembakau itu bunga majemuk yang tersusun dalam beberapa tandan, dan masing-masing tandan berisi sampai 15 bunga. Akar mekar secara berurutan dari yang paling tua ke paling muda. Bunga terbentuk trompet yang memanjang, berwarna merah jambu sampai merah tua, dan ada juga yang putih sampai kekuningan. Penyerbukannya sendiri tidak menutup kemungkinan menyerbuk silang, atau 4-10% dengan bantuan insekta. Nah, bila penyerbukan berhasil, penumbuhan terjadi 36 jam kemudian. Pembuahan terjadi 36 jam kemudian. Nah, buah yang masak 3-4 minggu setelah terjadi pembuahan. Buah tembakau berbentuk bulat, telur, yang panjangnya 1,5-2 cm, berwarna hijau muda dan coklat bila telah masak. Setiap gram biji berisi 6.000-12.000 biji. Setiap tanaman menghasilkan 5-25 gram biji. Nah, biji mempunyai daya hidup yang kuat, sebaiknya disimpan dalam kondisi kering agar tidak cepat kehilangan viabilitasnya. Kemudian, syarat tumbuh tanaman tembakau. Tanaman tembakau menghendaki lingkungan dengan suhu berkisar 21-32 derajat Celcius, curah hujan pada dataran rendah 2.000 mm per tahun, dan pada dataran tinggi 1.500 sampai 3.500 mm per tahun. Cahaya matahari diperlukan penyinaran sepanjang hari. Kemudian lokasi penanaman sebaiknya berada di tempat terbuka.
Selanjutnya, angin yang kencang dapat merusak atau merobohkan tanaman. Nah, lokasi penanaman dipilih pada tempat yang anginnya tidak terlalu kencang. Kemudian tanah, tanaman tembakau menghendaki jenis tanah yang berbeda-beda seperti aluvial, andosol. Kemudian pH tanah 5-6 dengan ketinggian tempat dataran tinggi lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dapat menghasilkan daun yang besar, tebal, dan kuat. Dan pada dataran rendah atau sekitar 0,0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dapat menghasilkan daun besar, tipis, dan elastis. Nah, ketinggian tempat juga berpengaruh terhadap kadar nikotin. Makin tinggi tempat penanaman, maka kadar nikotin makin tinggi juga. Kemudian waktu dan masa panen. Tembakau musim kemarau atau Furc Ox atau VO itu tembakau yang ditanam pada akhir musim hujan dan dipanen pada musim kemarau. Jenisnya itu sigaret, asepan, tembakau rakyat atau ranjangan. Untuk mendapatkan daun berkualitas menjelang waktu panen tidak boleh kehujanan. Kemudian tembakau musim penghujan atau NO. Tembakau yang ditanam pada musim kemarau dan dipanen pada awal musim hujan. Jenisnya itu cerutu. Agar untuk mendapatkan daun yang berkualitas, menjelang waktu panen harus mendapatkan hujan atau air. Kemudian tembakau NO-TO. Tembakau yang cocok ditanam pada pertengahan musim penghujan dan dipanen pada akhir musim hujan atau awal musim kemarau. Termasuk di sini adalah tembakau pipa. Selanjutnya proses pengolahan. Pertama penjemuran melalui menggunakan secara alami yaitu penjemuran matahari, di mana panas matahari sebagai sumber panas dan daun tembakau yang telah disusun pada gelandang atau bambu dijemur sepanjang hari. Untuk jenis tembakau rakyat, hasil akhir ranjangan terdiri ranjangan kering dan krosok. Kedua, dengan cara diangin-anginkan. Cara pengeringan dengan cara diangin-anginkan selama pengeringan sampai menjadi krosok dan tidak boleh terkena cahaya matahari. Kemudian yang ketiga, pengasapan. Pengeringan dengan menggunakan panas langsung, yaitu dengan asap dengan bahan bakar yang dikeringkan atau campuran sekam padi, ampas tebu, pangkal tebu, menggunakan oven. Kemudian api yang untuk pengasapan tidak boleh menyala atau membara saja. Nah, jenis dari ini produknya yaitu basuki atau kemudian Forsten London, Delhi, dan tembakau rakyat atau asapan. Yang keempat, melalui pemanasan buatan atau flue cure. Pengeringan dengan panas tidak langsung dengan panas buatan dari ruangan yang disalurkan ke dalam ruangan pengolahan. Nah, jenis tembakau itu Virginia dan hasil akhirnya itu berupa krosok. Bentuk produk atau dari hasil akhirnya itu pertama krosok adalah daun tembakau yang sudah kering dengan berbagai cara pengolahan yang sudah dijelaskan tadi menjadi bahan untuk produk akhir. Krosok berkualitas rendah dari daun yang dipetik terlalu muda, berwarna hijau. Setelah diolah kurang beraroma, warna coklat tua dan kusut, memiliki elastisitas yang rendah bila dipegang rapuh dan memiliki harga yang rendah. Sedangkan krosok dengan kualitas yang baik berasal dari daun yang dipetik pada pemasakan tepat, berwarna hijau kekuningan. Setelah diolah, mempunyai aroma yang tajam, berwarna keabu-abuan, dan elastis atau tidak mudah rapuh.
Nah, ini biasa dijual dengan harga yang tinggi. Selanjutnya, bentuk produk ranjangan adalah pemotongan daun tembakau yang biasanya tembakau rakyat. Nah, daun yang telah dipanen, disortasi, kemudian diperam. Pemeraman bertujuan untuk menguningkan daun yang ditata secara berdiri dengan pangkal daun berada di bawah atau daun tidak boleh disujuni. Setelah daun menguning dapat dirajang atau dihalus atau kasar. Kemudian waktu perajangan yang tepat pagi hari, kemudian selanjutnya dijemur, dan bila dirajang sore atau malam hari tidak dapat segera dijemur dan dikeringkan pada hari tersebut karena mengalami reaksi oksidasi dengan cairan sel sehingga menyebabkan berwarna kemerahan atau coklat gelap, tidak elastis dan aromanya akan berkurang sehingga mutu akan rendah. Nah, setelah dikeringkan, diembunkan agar menjadi lemas, kemudian disimpan dalam keranjang. Selanjutnya teknik budidaya tanaman tembakau dimulai dari pembibitan. Nah, pembibitannya sendiri merupakan kegiatan menyemai benih hingga dapat menjadi bibit siap tanam di lapangan. Penyemaian dapat dilakukan di tempat permanen atau semi permanen atau tidak permanen dengan membuat bedengan, membujur atau es, dan diberi atap terbuat dari jerami atau plastik yang dapat dibuka tutup. Tanah bedengan harus cukup gembur, kemudian benih ditabur setelah bibit berumur 2-3 minggu. Atap atau naungan harus dibuka. Kemudian lakukan pemeliharaan bibit hingga sampai dipindahkan ke lapangan atau ke lahan setelah berumur 35-50 hari. Selanjutnya, penanaman bibit di lahan. Harus memperhatikan waktu tanam, biasanya pada pagi atau sore hari. Kemudian cara menanamnya itu dengan cara membenamkan bibit ke lubang tanam sedalam leher akar, kemudian tutup dengan tanah, tekan sedikit agar tanaman berdiri tegak, kemudian disiram. Selanjutnya bibit harus dikontrol, bila ada yang rusak segera diganti atau melakukan penyulaman. Kemudian pemeliharaannya melakukan pemupukan. Rekomendasi untuk tanaman tembakau itu berupa pupuk nitrogen 60 kg ditambah 100 kg P25 dan tambah 100 kg K2O per hektarnya. Dengan cara ditabur secara merata di permukaan tanah, kemudian disiram dengan air agar pupuk tersebut larut dan tercampur ke dalam tanah sehingga mudah untuk diserap oleh tanaman. Kemudian penyiraman biasanya frekuensi semakin meningkat dengan semakin bertambahnya umur tanaman. Menjelang panen tidak perlu disiram kecuali bila tanaman sangat kering. Pemeliharaan selanjutnya pendangiran dilakukan 2 kali. Terus penyiangan secara manual tergantung dari kondisi lapangannya. Kemudian pemangkasan dilakukan agar daun menjadi tebal dan berkualitas baik. Dilakukan pada saat muncul bunga dan tunas tumbuh pada ketiak daun, lakukan 3 hari sekali. Nah, bila tidak dilakukan, dapat menurunkan kualitas. Selanjutnya 6-8 minggu setelah pemangkasan daun, bagian atas telah masak ditandai dengan warna kekuningan, menandakan saatnya itu untuk dipanen. Kemudian panen dan pasca panen. Panen dilakukan pada umur 50-70 hari setelah tanam. Dapat dilakukan 5-7 kali petik, di mana setiap petikan 2-5 lembar daun tembakau. Selang waktu 7-3 hari. Kemudian bila belum cukup umur atau lewat masak, kualitas daun akan rendah sehingga harus dipanen saat umur panen atau tanaman tembakau siap dipanen. Yang terbaik
Bila daun yang berwarna hijau kuningan menghasilkan perosak bermutu tinggi, beraroma tajam, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian klasifikasi daun ditentukan oleh letak daun pada batang cerutu, itu pada daun dekat tanah, terus daun pasir, zenblank. Deka, daun kaki, DMP, daun madya, atau midden black, pertama dan atas, DP, daun pucuk atau top black. Kemudian sigaret, DP itu daun pasir, DBT, daun bawah, tengah, daun atas, dan daun pucuk. Kemudian untuk cara panennya, dilakukan dengan menebang batang tanaman dengan daunnya tepat pada pangkal batang atau dengan memetik daun tanpa menebang batang. Nah, dapat terjadi kerusakan fisik. Itu dapat menurunkan kualitas dari tembakau. Kemudian saat panen, tembakau cerutu itu dilakukan pada musim hujan, sedangkan sigaret itu dilakukan musim kemarau. Nah, untuk mendapatkan daun yang berkualitas super dilakukan pada pagi atau sore hari saat cuaca cerah. Kemudian pasca panen, melakukan sortasi, yaitu pengelompokan ke dalam kelas mutu setelah pengolahan. Terus melakukan penyusunan atau ditusuk bagian pangkal gagang daun untuk memudahkan penataan dan mencegah daun saling melekat bila kelembaban tinggi. Kemudian pengolahan daun, perajangan atau dipotong secara halus atau kasar, pengeringan hasil rajangan, kemudian pemasaran hasil. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.